Halo teman-teman, apa kabar teman-teman YouTubeku semua? Ya, emang aku lama banget nggak bikin video. Semoga kalian juga kangen sama aku, sama video aku. Di video sebelumnya aku udah jelasin kenapa aku jarang banget bikin video, karena aku lagi kursus ya, integration course, dan alhamdulillah Desember kemarin kursusku itu udah selesai dan hasilnya pun aku udah dapet. Ini hasilnya bagus banget. Aku puas alias Zufrieden, dan aku mau kasih tip ke teman-teman sekalian yang ada di Jerman yang lagi berjuang mengikuti kelas integrasi ini, yang lagi belajar bahasa Jerman juga. Gimana sih caranya kita bisa lulus dengan hasil yang sangat maksimal, yang sangat kita harapkan juga tepat waktu nantinya. Dan maaf sebelumnya ya teman-teman, ini suaraku agak-agak kurang enak karena emang aku lagi agak halsmation atau sakit tenggorokan. Jadi aku tuh juga aneh banget, setahun kemarin aku di sini mengalami musim dingin, musim panas juga nggak masalah. Tapi tiba-tiba kemarin aku ngerasain banget kayak radang gitu, dan ya mau gimana lagi. Nah, oke, langsung aja. Gimana sih tips-tips aku biar kalian bisa lulus tes integrasi atau DTZ Prüfung. Jadi pada saat kita mengikuti kelas integrasi atau kelas integration course, itu nantinya akan ada ende atau di akhir itu DTZ Prüfung ya. Aku udah senggol sedikit kemarin di video aku yang integration course. Nah, itu akhir ya dari kelas ini atau dari kurs ini ada Prüfung namanya DTZ Prüfung ya. DTZ itu Deutsch Test für Zuwanderer. Nah, nantinya untuk tes ini itu ada beberapa kelas untuk sertifikatnya. Kalau misalnya ada punkte-punkte tertentu, ini aku bacakan ya untuk punktenya ya, karena aku juga nggak hafal. Maafkan hamba ini. Nah, ini aku kasih tahu untuk punktenya ya. Kalau misalnya untuk punkte yang nantinya B1 itu untuk Hören dan Lesen itu 33 sampai 45 punkte, untuk Schreiben itu 15 sampai 20 punkte. Dan untuk Sprechen itu 75 sampai 100 punkte. Nah, ini kalau kalian mau dapat B1 ya. Kalau misalnya nanti punktenya itu cuman 20 sampai 32 untuk yang Hören sama Lesen. Terus untuk yang Schreiben itu 7 sampai 14, dan Sprechennya itu 35 sampai 75, 4,5 nggak sampai 75. Itu nanti kalian cuma ada di Staffel A2 atau A2 ya. Untuk yang di bawahnya itu nanti kalian di bawah A2 alias harus mengulang. Jadi kalau misalnya kalian dapat A2 terus kalian Zufrieden atau puas, itu nggak usah mengulang, nggak apa-apa. Tapi karena aku di sini case-nya ya. Jadi case-nya itu aku ikut khusus integrasi ini kan alias yang pertama aku ingin, dan yang kedua karena aku kemarin dapat surat yang dari Ausländerbehörde ya. Kalian udah tahu, aku udah dicerita di video di sebelumnya. Nah, itu bahwa mengharuskan aku harus dapat B1 selama 1 tahun di sini, dan sementara visa aku itu tanggal 10 Januari ya tahun ini itu habis. Jadinya aku harus ngebut gimana caranya sih aku bisa dapat B1 begitu. Nah, kebetulan ada case lagi nih, karena aku di sini kan suamiku kan bekerja ya, terus aku otomatis bayar kursus ini sendiri. Tapi misalkan aku bisa lulus tepat waktu pada saat ujian cuma 1 kali dapat B1, dan nanti tes Leben di Deutschland itu ada 1 lagi untuk akhir dari orientation course, itu aku bisa lulus, otomatis aku bisa kembalikan biaya aku. Jadi ribet ya. Biaya aku yang selama ini aku bayar, jadi lumayan banget ini aku bayarnya, mungkin sekitar aku udah bayar sekitar 800 euro karena aku dari modul berapa ya, A2 3 atau berapa, tapi aku nggak sampai yang 1000 karena aku mulainya pokoknya itu kalau nggak salah ya, dia itu 100 jam itu 220 euro, dan kelas ini itu ada 700 jam, dan aku
ikut mulai ya sekitar 400 jam. Pokoknya aku nggak sampai dia 700 jam karena aku mulainya modulnya lebih ke atas ya kemarin ya. Itu syukur alhamdulillah. Syukur alhamdulillah. Dan alhamdulillah banget ini hasilku atau sertifikatku. Ini dia dari Telek ya. Kelihatan nggak ini? Ya, nggak kelihatan. Nanti aku screenshot aja. Hasilnya aku dapat B1 semua. B1 semua. Sebenarnya ya teman-teman, kalau mau ngeluh ya, aku tuh nggak pernah sewaktu di Indonesia sekolah itu nggak pernah seserius ini, nggak pernah seserius belajar kayak belajar pas aku ngikutin kursus di Jerman ini ya. Jadi aku tuh merasa pas dulu sekolah atau kuliah itu ya udahlah aku gini aja aku udah bisa gitu. Kalau di sini tuh aku terus terang aku berusaha banget. Satu ya karena aku merasa ini beban buat aku ya, beban aku harus hidup di sini, aku harus bisa belajar bahasa ini gitu. Jadi aku ngerasa agak sedikit beban ya. Dan aku dari awal itu aku nentuin dulu nih, salah satu tipsnya ya teman-teman, dari awal itu aku nentuin dulu apa sih tujuanku ya. Tujuanku lulus. Terus yang kedua tujuanku harus dapat B1 gitu. Jadinya aku tujuanku yang pertama lulus dan B1 ya. Otomatis kan gimana caranya nih gitu. Terus yang ketiga aku harus bisa bahasa Jerman. Jadi bahasa Jerman itu terus terang ini sulit banget, menurutku sulit. Jadi bahasa Inggris aja menurutku udah sulit ya yang aku belajar dari kecil. Dan ini aku harus belajar lagi grammar yang dia artikelnya itu nggak cuma satu, dia satu benda itu artikelnya beda lagi sama benda yang lainnya, itu lumayan juga. Jadi terus terang untuk ngasih tips itu dari kita harus belajar, bener-bener belajar. Oh ini loh aku mau banget bisa belajar bahasa Jerman seperti itu. Nah dibilang gampang nggak sih ujiannya untuk DTZ ini? Ya dibilang gampang, dibilang sulit. Gimana ya? Jadi menurutku faktor dari kita sendiri belajarnya itu harus benar-benar banget atau harus benar-benar banyak ya. Terus yang kedua gurunya, ini memang sangat berpengaruh ya. Jadi di sekolah itu aku punya 2 guru, yang satu tuh sumpah top markotop banget gurunya. Tapi yang satu tuh ampun, dia baik sih, baik ya gurunya itu baik. Tapi tipikal orang baik, tapi dia bukan tipikal orang yang bisa memberikan ilmunya atau sharing ilmu kepada orang lain ya. Nah dari satu guru ini dia lumayan kuat, strong ya. Nyampeinnya gimana supaya kita berhasil, banyak latihan. Terus terang kalau untuk Scriben aku banyak latihan nulis. Terus aku juga banyak referensi, lihat-lihat di YouTube video caranya nulis surat gimana seperti itu. Dan untuk Huren ataupun lesson kan, kalau lesson aku terus terang ya, aku tuh dari dulu kalau ngerjain soal atau belajar bahasa apapun yang dia lesson gitu, dia aku lebih ke otaknya lebih cepet ya. Jadinya aku bisa aja tuh, aku nggak bisa bicara tapi kalau dia baca itu aku bisa tahu semua ini apa gitu, aku bisa tahu. Jadi untuk lesson aku merasa nggak masalah. Dan Huren ini agak-agak ya lumayan. Terus aku banyak latihan juga, ada buku-buku latihan yang dia memang diperuntukkan untuk si ujian ini seperti itu. Nah satu lagi teman-teman, pada saat 1 bulan sebelum ujian itu biasanya si gurunya ini dia ngasih kayak apa ya, kalau di sekolah kita dulu tuh ya aku lupa kayak semacam latihan gitulah, latihan yang dia setiap hari, hampir setiap minggu itu dia kasih latihan terus, soal-soal seperti itu. Nah ini nih kemarin itu sempet kejadian ya. Dia itu kita kan kasih soal terus yang intinya hampir identik lah. Kalau Huren itu seperti ini, kalau misalnya lesson seperti ini. Terus Scriben kita banyak nulis surat yang seperti ini, kita banyak latihan ya. Tapi ternyata pas di ujiannya atau di proofingnya itu yang keluar tuh soalnya beda ya. Tapi alhamdulillah aku juga nggak kesulitan banget. Cuman aku di Sprechen itu aku dapat partner juga yang dia bener-bener apa ya, bisa diajak kerjasama dan kita bisa apa ya,
bisa klop banget gitu, padahal dia datangnya cuman di kelas di B1 alias menyusul ya. Dia orang Cina dan sampai sekarang aku masih komunikasi karena dia ngebantu aku banget. Untuk pas dialog atau di sprechen itu kita partner, waktunya cuma 3 menit, malah nggak ada 3 menit menurutku. Itu kita dialog, ada macam-macam ya di dialognya, tapi yang pasti topiknya itu etwasplanen. Etwasplanen itu apa sih? Etwasplanen itu ya kita merencanakan sesuatu ya, misalnya kita rencanakan jenguk orang sakit, atau kita rencanakan misalnya pergi ke tamasya, atau kita rencanakan untuk pesta ya, seperti itu kebiasaan untuk sehari-hari. Jadi menurutku sih, aku sempat latihan sama suamiku itu aku sering, tapi cuman aku sendiri mikir seberapapun kita latihan gitu, tapi kalau misalnya untuk topik yang dia onset atau direct, di situ pastinya kita itu akan memberikan jawaban yang berbeda atau pernyataan yang berbeda. Jadi lebih baik aku tuh mikir membiasakan, oh ini tuh percakapan sehari-hari, jadi aku lebih banyak mempraktekkan pada saat kehidupan sehari-hari seperti itu. Nah, untuk suratnya sendiri ya teman-teman, suratnya ini kan biasanya untuk Schreiben itu ada 2 ya. Untuk ujian suratnya itu ada yang informal, ada juga yang non formal, informal dan formal, informal dan formal, dan aku pilih yang formal. Kenapa sih aku pilih yang formal? Karena jadi kalau yang informal itu kan pakai du sagen ya, alias do yang do kamu gitu, bukan Anda. Jadi aku nggak terlalu biasa dengan kata do, terus aku harus memberikan surat di pribadi, itu kan aku harus mikir pakai betreff atau pakai tema enggak, pakai tanggal enggak, seperti itu kan aku harus mikir. Jadi aku nggak suka, emang terus terang aku latihannya untuk surat itu banyak yang ke surat formal, seperti yang surat reclamation, terus kundikung, lamaran kerja, terus juga ada komplain, seperti itu. Aku lebih banyak latihan karena aku lebih nyaman menggunakan yang si sagen ya, penggunaan Z atau Anda gitu. Nah, ini aku lumayan membantu banget, walaupun semua surat yang aku latih atau yang aku biasa praktekkan itu nggak keluar, karena ternyata emang di ujiannya itu beda banget yang keluar. Tapi ya sedikit banyak sama lah, yang penting kita rajin-rajin buat latihan surat. Untuk ujiannya sendiri itu kayaknya aku agak-agak lupa, sekitar 40 menit atau 60 menit, aku lupa. Jadinya untuk HP semuanya itu kita dikumpulkan ya, ketat banget, tapi kita juga nggak terlalu stres. Tapi kemarin kita sempet sih ada gangguan sedikit karena temanku itu kebetulan lagi dia batuk dan dia Houston terus. Ada temanku yang dia komplet, ini aku belum dengar karena dia batuk-batuk terus, itu gimana gitu. Dia agak sour ya, agak marah ya, gimana lagi. Tapi kayaknya dia hasilnya bagus sih, secara aku tahu juga di kelas dia bicaranya bagus dan udah lama juga di sini. Untuk teman-teman yang lagi menghadapi DTZ-Prüfung atau yang lagi dalam kelas integration course, semoga aja kalian lancar, nggak usah mikir nanti lulus enggak. Pada dasarnya Prüfung ini lebih mudah dari yang Prüfung nomor B1 ya, lebih mudah. Tapi harus yang kalian pastikan bahwa tujuan kalian ini adalah belajar bahasa Jerman untuk kehidupan kita nantinya di Jerman. Jadi jangan sampai aku cuma pengen lulus aja, itu jangan ya. Terus nantinya yang paling penting setelah B1 atau dapat sertifikat ini kalian mau apa sih, gitu juga penting. Dan semoga kalian berhasil. Kalau misalnya ada yang mau tanya-tanya bisa DM aku di Instagram aku, ini aku tulis di bawah. Dan sampai jumpa di video selanjutnya, bye bye.